Buka layanan OB di sosial media ternyata dibantu pacarnya sendiri, bahkan keluarga sang pacar. Wanita ini nampaknya kurang beruntung karena kini tinggal nama di tangan pelanggannya sendiri. Seorang wanita bernama Mira Yura Anita berusia 17 tahun berasal dari Bandung. Punya pacar Dery Kurniawan dan mucikarinya adalah keluarga Dery sendiri. Sang pacar dan keluarga sang pacar adalah mucikari dari Mira Yura. Di usianya yang sangat muda, Mira Yura sudah keluar dari rumah dan berpacaran dengan Dery, bahkan tinggal bersama. Kini dirinya menjajakan diri bahkan lewat sosial media dan sang pacar tahu bahkan menemaninya. Menerima open BO dirinya pun tak hanya iklan di sosial media micet, melainkan diiklankan oleh sang pacar Dery dan juga kakak Dery, bahkan kakak ipar Dery yang mengiklankan Mira Yura dengan harga 750 hingga 1 juta. Tak hanya beroperasi di Bandung, mereka pun jalan-jalan keluar kota. Kali ini Kediri tujuan mereka. Mereka pun ke Kediri bahkan menyewa 2 kamar. 1 kamar untuk beroperasi Mira Yura, 1 kamar lagi untuk mereka bertiga. Dari Bandung ke Kediri pun mereka berempat, Yura, pacar Yura Dery, kakak Dery dan kakak ipar Dery. Mereka berempat nampaknya mendapatkan langsung klien hingga akhirnya Yura menyuruh sang pacar Dery dengan kakak ipar dan kakaknya untuk tak ada di kamar tersebut. Mereka pergi saat Yura melayani customer. Mereka bertiga bahkan menjemput dulu klien Yura di lobi dan mengantarkannya ke kamar Yura. Mereka bertiga kesualayan sementara Yura melayani kliennya. Biasanya Yura sendiri selalu menghubungi sang pacar mengabari kalau dirinya sudah selesai bekerja. Dan pacar Yura Dery pun mengungkapkan biasanya Yura tak lama, setengah jam atau 1 jam, paling lama 1 jam setengah. Namun ini, Dery merasa sudah 2 jam lebih Yura tak ada menghubungi dirinya. Penasaran, Dery pun akhirnya menghubungi Yura sang pacar, namun nampaknya sang pacar tak mengangkat telepon, bahkan tak WhatsApp kepada dirinya. Dery pun terus menelepon tak diangkat hingga akhirnya mengambil keputusan. Dery menyusul ke kamar sebelah untuk melihat kondisi Yura. Pintu diketuk pun tak ada jawaban hingga akhirnya Dery pun membuka dengan kunci yang dirinya pegang. Saat membuka kunci, kamar terlihat acak-acakan, bahkan Dery cukup kaget melihat kondisi Yura yang sudah terbaring nampak mengeluarkan banyak cairan merah. Yura pun akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Yura juga melaporkan kepada pihak hotel dan pihak hotel langsung datang ke kamar tersebut. Saat pihak kepolisian datang, pihak kepolisian pun langsung membawa jasad Yura ke rumah sakit untuk otopsi. Hasil otopsinya, Yura mendapatkan banyak tikaman senjata tajam, mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya dirinya mengembuskan napas. Pihak kepolisian pun langsung membawa ketiga orang yang bersama Yura, yaitu pacar Yura, kakak pacar Yura dan juga kakak ipar dari pacar Yura. Kali ini pihak yang berwajib pun meminta keterangan dari mereka. Akhirnya mereka mengaku kalau selama ini Yura menerima open BO dan mereka bertiga adalah mucikarinya. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan mereka terkait permasalahan prostitusi dan anak di bawah umur. Pihak kepolisian pun terus menyelusuri kasus ini dan mencari siapa pelaku yang menghabisi nyawa Yura. Pihak kepolisian terus mencari siapa orang yang terakhir bersama Yura. Terlihat dari CCTV hotel dan juga mencari siapa orang yang terakhir memboking Yura di sosial media micet. Kasus dari Yura ini pun sempat menjadi sorotan karena Yura cukup dikenal di sosial media TikTok dan juga Instagram. Yura sendiri dikenal aktif di sosial media. Tak banyak orang yang tahu Yura menerima open BO termasuk keluarganya. Keluarga dari Yura tak tahu tentang latar belakang Yura karena Yura sekarang sudah tak bersama keluarganya lagi, melainkan dengan sang pacar. Keluarga Yura mendengar pemberitaan kalau Yura ditemukan meninggal, menginginkan sang pacar dengan keluarga sang pacar pun dihukum seberat-beratnya. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun mengamankan pelaku yang tengah bersama sang istri di kontrakannya. Ternyata istri pelaku pun sudah mengetahui permasalahan ini karena sang pelaku pulang dengan keadaan baju berdarah-darah. Ternyata itu darah Yura. Saat itu juga sang pelaku mengaku kepada istrinya habis menghabisi wanita malam. Sang istri menyarankan pelaku menyerahkan diri, namun pelaku tersebut enggan menyerahkan diri. Bahkan saat diamankan pihak kepolisian, pelaku pun mencoba kabur hingga akhirnya didor. Pelaku tersebut bernama Repi Purnomo. Repi mengaku dirinya saat itu ingin menyalurkan hasrat, namun sang istri tak bisa hingga akhirnya dirinya berjelajah di sosial media micet. Melihat aplikasi Yura nampak cantik, akhirnya diri pun menawar Yura dan bertransaksi dengan Yura. Langsung ke hotel menemui Yura dan akhirnya melakukan dengan Yura. Pasca melakukannya dengan Yura, Repi pun hanya membayar 350.000 membuat Yura marah. Yura mengaku perjanjiannya 750.000 dan dibayar 300, dirinya pun ngamuk. Meski Repi mengungkapkan kalau dirinya hanya punya uang 350.000, Yura tak mau mendengar. Saat itu Yura pun memberikan kata-kata kasar kepada Repi, bahkan menghina Repi.
Repi yang tak terima dihina oleh Yura akhirnya lebih memutuskan mencekik Yura, bahkan memukul Yura dan juga menikam Yura dengan beberapa kali tikaman senjata tajam. Melihat Yura yang akhirnya sudah tak bernyawa, Repi pun meninggalkan Yura dan kabur dari hotel. Diamankan pihak kepolisian dan menjalani persidangan, Repi akhirnya divonis hukuman 18 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan-bahasan kasus selanjutnya.